berkata dengan mulutnya sendiri, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman. Pertanyaan saya, setelah firman masuk di kepalanya Yesus dan kemudian Yesus lontarkan lewat mulutnya, siapa yang menghafal firman yang keluar dari mulut Yesus? Siapa yang menulis firman mulut Yesus? Tidak ada jawaban. Silent, sunyi, sepi. Yang ada cuma Pak Bom Bom menari latar. Sekarang yang ada di Kristen adalah tulisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus dengan surat-suratnya. Filipi, Efesus, Galiki, Pararang, semua ditulis oleh Paulus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi antara Yesus yang menerima firman memindahkan firmannya kepada Lukas? Itu maksud saya. Jangan kelari batu, jangan kelari ke batu. Ya, jangan lari ke batu. Siapa yang menjadi saksi Yesus sang penerima firman menyampaikan firmannya kepada Lukas? Sebutkan sepotong orang kalau ada. Siapa saksinya? Tapi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Apa yang dikatakan? Khairukum man ta'allamal Qur'an fa'allamahu. Yang paling mulia di antara kalian wahai sahabatku adalah yang menerima Al-Qur'an dariku, mengajarkan Al-Qur'an, menerima pengajaran Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Makanya dia mengatakan, "Huzumin arba'ah." Terima Al-Qur'an itu dari 4 sahabatku. Dia sebutkan namanya. Ubain bin Ka'af, Salim dan seterusnya. Sekarang firman yang aku terima menurut Yesus telah kusampaikan kepada siapa? Sebutkan sepotong nama. Kepada siapa Yesus menyampaikan firman-Nya sampai muridnya menghafal atau menuliskan? Saya minta data saksi. Silakan. Nangis kau kan? Ambil tisu. Silakan Bang Mualaf. Ya. Pertama, kalau Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel ya, ingat. Bukan untuk Bani Israel saja, tetapi kata siapa? Untuk seluruh umat manusia. Kata siapa? Bukan, tunggu dulu. Kata siapa? Kata siapa? Tunggu dulu. Kata siapa? Itu pertama Yohanes 3 ayat 16. Dari mana Yohanes terima itu? Ya dari Yesus lah. Siapa saksinya Yesus mengatakan itu? Saya ngomong, Anda ngomong. Ini bagaimana ini? Ya kan Anda ngarang bebas. Apa ngarang bebas? Anda mengatakan Yesus berkata seperti itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Pertama di Yohanes 3 ayat 16. Siapa saksinya? Sama kan? Ini Yohanes sendiri mendengar dari mulut Yesus. Siapa saksi? Yohanes mendengar dari mulut Yesus. Pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Mampus sudah kau kan? Pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Anda nggak bisa berdiskusi. Saya kasih data. Yohanes 1, dengarkan. Dengarkan. Yohanes 1 yang tidak berdasar itu. Dengarkan. Ini dasarnya. Dengarkan dasarnya. Bahwa pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Dengarkan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, kalau pengarang Yohanes adalah Yohanes, maka tulisannya akan berbunyi begini. Pada keesokan harinya saya melihat Yesus datang. Tapi dia mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Bukti pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Nah, nangis kau kan? Itu menurut Anda. Ini menurut Bible. Ini menurut pengarang Bible. Pengarang Bible mengatakan, pengarang Bible Yohanes mengatakan, pada keesokan Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Itu bukan bukti yang Anda buat. Itu pembenaran diri Anda. Ini pengarang yang mengaku. Pengarangnya mengatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Nangis kau kan? Bukan cuma Yohanes. Jadi kalau dibuatnya aku di situ, siapa aku? Orang bertanya-tanya nanti kan, siapakah aku? Siapa aku? Penulisnya Yohanes berarti.
Tapi kalau dia mengatakan keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, itu bukti bahwa yang mengarang buku Yohanes ini bukan murid Yesus. Udah ya, nangis di pojokan. Oke, ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Anda kalah tapi mengatakan saya menangis. Anda nggak punya data, Anda mengatakan punya saya... tisu nggak? Oke. Kita buktikan lagi. Yohanes 21. Anda langsung memotongnya. Yohanes 21 nomor 24. Oke ya, supaya Anda belajar. Berterima kasihlah kepada guru, jangan belajar ke bom-bom. Dengarkan. Saya menyatakan bukti bahwa Dengarkan. Bukti bahwa penulis Yohanes bukan murid Yesus. Yohanes 21, dengarkan. Dialah murid. Tadi, ini giliran saya bicara. Tolong ini bahan supaya kamu sehat. Dengarkan. Yohanes 21. Yohanes 21, dengar. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Andai saja pengarang Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan menulis begini: akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan aku menuliskannya agar kalian tahu bahwa kesaksianku itu adalah benar. Itu kalau yang menulis adalah muridnya Yesus. Oke, harus seperti itu. Paksakan Anda untuk percaya, karena jangankan saya, Yesus pun Anda tidak percaya. Jadi saya maklum. Silakan. Anda betul-betul nggak punya literasi. Ya. Anggap saja yang saya baca tadi itu dongeng ya. Gak apa-apa. Anda memang nggak punya literasi. Iya, anggap saja yang saya baca tadi itu adalah bumbu-bumbu masak. Gak apa-apa. Gak masalah pun. Ketika Anda kalah, Anda dengan cara seperti ini, ya. Anda mau merendahkan saya kalah, tak apa. Anda mau menganggap yang saya baca tadi itu adalah bumbu masakan atau mantra-mantra, tak apa. Saya kembalikan kepada Anda. Saya hanya membacakan data. Literasi jelas ada di Bible Anda. Kenapa Anda mengatakan saya tidak ada literasi? Literasinya jelas. Anda menang. Dari mana Anda menang? Saya memberikan literasi. Saya memberikan data dari kitab. Anda kalah literasi. Dialah murid. Maksudnya penulis yang menulis ini atau bukan? Yang murid di sini penulis atau bukan? Dialah murid. Ini penulis yang mengatakan dialah murid. Apakah penulisnya di sini adalah murid atau orang lain? Jawab. Itu murid. Siapa yang murid? Penulis atau orang lain? Penulis. Kalau penulis akan mengatakan akulah murid, kuclek. Gaya bahasa. Suka nipu-nipu, suka nipu sana, nipu sini, nipu sana. Kebenaran diri Anda. Kenapa pula kau katakan? Apa hubungannya dengan gaya bahasa? Kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia ini. Kita tidak sedang belajar majas. Kita tidak sedang belajar hiperbola. Kita tidak sedang belajar baca puisi saja. Ini firman Tuhan, kesaksian. Kalau dari orang pertama pindah ke orang kedua, kesaksian orang kedua akan mengatakan aku. Oke? Kalau dia yang melihat pelaku, maka dia akan mengatakan aku. Kalau orang lain yang melihat pelaku, maka dia mengatakan dia. Makanya dikatakan dialah murid. Kenapa dia mengatakan dialah murid? Sebab penulisnya bukan saksi utama. Suruh bom-bom bikin kelas belajar Bible, habis itu kau lawan saya. Kalau masih begini kau jadi bulan-bulanan, ditertawakan sama umat Islam. Paham ente? Pergi dia. Pergilah. Semoga otaknya bisa sembuh. Mohon maaf ya, saya bukan mau menghina atau mau merendahkan. Saya semata-mata memberitakan kebenaran yang ada. Bukankah Injil itu isinya kebenaran, teman-teman? Betul? Injil adalah berita kebenaran. Injil gembira. Injil adalah berita sukacita. Maka semua yang berkaitan dengan sukacita, yang berkaitan dengan kebenaran, yang berkaitan dengan keselamatan harus diungkap dari Injil, jangan disembunyikan. Sepakat kita? Sepakat dong, sepakat. Alhamdulillah.
Assalamualaikum Kak Galip, Nurifa, Bang Biansa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang Rizko, selamat siang Gurunda Piku. Duma, Ustaz Iya, Alif, Unirifa, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gurunda saya? Saya baik dan situ juga baik. Alhamdulillah. Lanjut. Ini Lanjut ada Gurunda. Bang Rizko, Kristen, tapi dia menganggap Yesus itu manusia dan utusan Rizko. Rizko, selamat siang Rizko. Iya, gimana kabar? Puji Tuhan Bang, baik. Oh iya, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bang Zuma, silakan. Tadi bahas apa Bang Zuma? Bahas tadi itu bahas perbandingan antara Matius 4 nomor 4 dengan Yohanes 1 nomor 14. Iya. Saya tak tahu lagi mau bertanya apa ini Bang Abi. Karena udah bahas kemarin sama Bang Zuma ini, sama Bang Alif juga. Ya, mungkin Soal saya- mau langsung kali, udah dapat hidayahnya. Gimana Bang? Ya kira mau langsung gitu kan? Kenapa? Saya jadi apa Bang? Jadi bimbang sebenarnya. Karena kebanyakan kan kemenangan kesalahan di umat Kristen menuhankan Yesus seutuh-utuhnya, kan begitu Bang? Seandainya kalau umat Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan yang maha kuasa, itu bagaimana Bang? Jadi gini, Bung. Iya Bang. Sebenarnya gini, kalau kita ingin jujur ya, ini berdasar terhadap keadaan yang seharusnya memang terjadi. Iya. Saya menghargai Bible itu dan saya tidak menolak Bible itu sebagai sebuah informasi. Saya tidak menerimanya sebagai firman Allah dan juga saya tidak menerimanya sebagai sabda Nabi. Dan saya tidak menolaknya kemudian. Saya menerima Bible masih pengetahuan. Saya tidak menolak, saya tidak menerima. Tetapi Bible saya percaya adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari karya orang-orang terdahulu. Tapi untuk sampai level sabda Nabi, saya ragu. Apalagi sampai kepada firman Tuhan, jelas itu bukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Matius 28 nomor 19 yang acap kali dijadikan oleh saudara-saudara Kristen kita sebagai acuan untuk menjadi Kristen dan merasa percaya diri bahwa Yesus diutus untuk mereka. Satu hal yang perlu diketahui bahwa orang ketika berbicara apapun itu atau tindakan manusia apapun itu pasti unsur akal lah sebagai pembanding untuk melakukan sebuah tindakan. Setuju enggak kita? Iya Bang. Setuju. Oke. Sederhana. Anak bayi memiliki potensi, bisa melakukan apa saja, dan potensi itu kemudian ditumbuh kembangkan oleh unsur luar, yang mana di sini adalah yang berperan penting adalah kedua orang tua. Anak diberi bubur, anak diberi susu, anak diberi keju, anak diberi coklat. Berkembang dia menjadi generasi baru, bertumbuh dia menjadi anak-anak. Ketika dia besar, maka apa yang disuguhkan oleh kedua orang tuanya, bebas kemudian mereka untuk meninggalkan atau tetap menikmati makanan yang sama. Mereka ada yang keterusan suka keju, ada keterusan suka coklat, ada keterusan suka minum susu. Dan ada juga yang meninggalkan makanan-makanan bayinya, menuju kepada keadaan kedewasaannya dia yang menuntut kemudian dia harus makan daging, makan coto, makan konro, makan sop saudara, makan cop kuda dan seterusnya. Pada saat bayi tidak dikasih. Kenapa? Karena akal fisik dan kemampuannya belum mencakupi untuk yang seperti ini. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah bayi bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa.
tidak pernah berpikir untuk mengembangkan iman yang dititipkan, yang disuapkan oleh kedua orang tuanya dari sejak mereka bayi. Ini kesalahan fatal. Sedangkan yang lain berkembang, dikasih susu nanti berkembang tuh jadi kopi susu, dikasih bubur nanti berkembang tuh menjadi beras ketan. Semua berkembang, tapi ketika mereka didoktrin dogma dengan keyakinan menyembah kepada manusia, ini yang tidak bertumbuh. Sangat disayangkan. Padahal segala sesuatu, terpilihnya makanan dikarenakan unsur akal yang membedakan ini yang nikmat, ini yang enak. Begitu juga minuman, begitu juga sekolah. Anak-anak milih sekolah umum, sekolah swasta, sekolah ini dan itu karena akal. Mereka diantar ke toko buku, akalnya yang memilih. Mereka diantar ke toko pakaian, akalnya yang memilih. Mereka kemudian diantar kemanapun, akalnya yang memilih. Disuruh memilih jodoh pun akalnya yang memilih. Semua akal, tapi giliran disuruh memilih agama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada mereka? Ketika disuruh memilih agama, apa yang terjadi? Doktrin, dogma, akalnya dikebiri demi ego terhadap sebuah kepercayaan. Padahal orang bisa sampai kepada esensi kebenaran apabila intisari perilaku kepercayaan itu lolos dari kebenaran akal. Kalau ada seseorang kemudian bukan akalnya yang menjadi tolak ukur untuk belanja di pasar, yakin dan percaya digebukin di pasar. Jika ada orang ke sekolah, bukan akalnya yang dipakai di sekolah, yakin dan percaya keluar dari sekolah. Kalau ada pegawai masuk ke kantor, bukan akal yang menjadi acuan dia bekerja, pasti dipecat, pasti disudutkan. Begitulah keyakinan yang akan menghantar kita kepada keselamatan hakiki dan kekal. Kalau akal dikebiri, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya saja kagak. Cari agama yang filter ibadahnya, filter bertuhannya. Afala tatafakkarun, afala ta'akilun. Kalau agama itu merangsang kita untuk berpikir, agama yang benar. Kalau kitab suci itu menantang kita untuk berpikir, menantang kita untuk mencari kesalahan di dalamnya, mengajak kita untuk mengoreksi dirinya, maka itulah kitab suci dari langit. Karena tantangan dari yang maha tinggi kepada yang maha lemah, sombong dia. Kalau ada kitab suci sombong kepada manusia, itu pasti berasal dari hakikat yang maha tinggi. Tapi kalau ada kitab suci yang tempatnya cuma diketek, sembunyi diketek di sini, nggak bisa masuk di otak, yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan tapi dari setan. Kenapa orang percaya diri bicara depan umum? Akal yang dia pakai. Kenapa orang percaya diri kemudian untuk berperang? Akal. Orang yang tidak memfungsikan akalnya tidak bisa berdiri depan umum. Percaya sama saya. Berarti apa? Keistimewaan kita sebagai manusia, akal kita. Sayangnya ada sebuah agama justru akal ini selalu disingkirkan. Berbicara mengenai Tuhan, akal dipensiunkan. Berbicara mengenai kitab, akal ditidurkan. Berbicara mengenai konsep aturan-aturan dan hukum-hukum, akal dibuat mabok. Apa ini? Agama apa ini yang kayak gini-gini? Bukankah sebuah instrumen kecil rumah tangga? Dari sejak kecil orang tua kita merangsang kita untuk berpikir. Ayo Budi, baca anakku, A, B, C, D. Hitung anakku, 1, 2, 3. Mereka dirangsang kemudian untuk berpikir. Tapi giliran dikasih sebuah buku, apa yang dikatakan? Anakku, ketika kau membuka lembaran pertama, di situ ada siang dan malam, tapi matahari belum diciptakan. Jangan kau pakai tumitmu aja. Ini apa? Ini apa ini kira-kira yang kayak gini-gini nih?
Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tidak menyadari ini kemudian berasal dan berada pada keadaan tertipu. Ingat, ketika ada orang ditipu naik pesawat atau naik kapal laut, dia ditipu. Mau kemana bang? Aku mau ke Surabaya. Tiketnya ada mas? Nggak ada. Oh ini ada tiket, kebetulan saya habis beli tiket. Berapa orang? 10 orang. Tiketnya berapa? Kalau tempat loketnya bang, belinya 500.000 satu orang. Beli sama saya cuma 150. Ih murah kali bang. Iya, udah naik. Singkat cerita nggak sadar dia. Naiklah di kapal. Berjalan kapal teng malam pertama, malam kedua dia mimpi Monas mana kok belum kelihatan. Loh. Ini kok belum kelihatan Monas? Hari pertama nggak sadar, hari kedua nggak sadar, hari ketiga begitu dia sampai ke pantai, ada sebuah tiang yang berdiri menjulang tinggi ke atas, yang tadinya harusnya kalau Jakarta berarti yang terlihat adalah Menara Monas. Tapi apa yang terlihat dari kejauhan dari kapal yang dia tumpangi itu? Pak Bom di ujung atas tidak pakai cuman pakai sarung. Bergoyang kayak burung merpati dia, menari-nari di atas. Ah ini bukan Jakarta, ini Timika, ini Papua tempatnya Pak Bom. Tipu. Nanti di ujung pantai baru tersadar. Nanti di ujung kematian baru sadar kalau dia tertipu. Orang tertipu tidak ada yang sadar. Inilah yang dilakukan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tertipu, tanda-tandanya sedikit lagi bung, kurang lebih 1 menit. Tanda-tanda orang tertipu nih. Percayaan. Tuhanmu ada berapa? 1. Siapa yang 1 itu? Mulai pakai jurus apa? Jurus kentut di dalam celana. Mutar-mutar kentutnya di dalam. Mau lewat paha kiri panas, kanan paha panas, mau ke atas juga tertutup. Bingung dalam, bingung dia sendiri. Tuhanmu 1, ya. Yang mana Tuhanmu yang 1 itu? Dia mau bilang bapak, cemburu yang 2. Mau bilang yang anak, bapak melotot dari atas. Mau bilang yang merpati, takut dilempari batu sama anak. Bingung. Akhirnya apa yang muncul? Oh Tuhan saya ini bang, apa? Trikwek-kwek. Salah. Trimurti. Salah. Trisno. Apa sih? Tritunggal. Oh itu ya. Maksudnya apa? Kita analogikan, kalau Tuhan kami jelas, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Kalau Tuhan Anda kayak mana modelnya? Tuhan saya kayak mana ya modelnya? Oh seperti manusia. Oke. Kenapa manusia itu? Ada roh, yes. Ada tubuh, apa itu? Jasad, yes. Ada jiwa, oh 3. Bagus. Terus ekornya nggak dihitung. Pipisnya nggak dihitung juga. Nah, inilah kesalahan fatal yang dilakukan. Oleh karena itulah kemudian tanda-tanda orang yang akalnya mati berdasarkan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'u, orang yang suka mengada-adakan kebohongan. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Yang selalu mengatakan Tuhannya 1 tapi keciduk 3. Yang selalu mengaku di warung makan kue 1 tapi faktanya 3. Mengaku membayar kue sama kasir 1 kue tapi masuk perut 3. Kalau Tuhannya 1, adakah di antara ketiga Tuhan-Tuhan mereka ini berani mengatakan tiada Tuhan selain aku? Contoh misalnya si anak, berani enggak dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku? Berani enggak? Tak berani. Padahal kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Coba teman-teman lihat. Di situ dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dikatakan dengan sangat jelas ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Kalau ahli sugi ke pengadilan seorang diri, di situ ada berapa saksi? Tuh.
Bisakah Ahli Sugi masuk ke pengadilan? Ahli Sugi, saya Pak Hakim, ini catatan BAP yang saya terima Pak Sugi, di sini laporannya per tanggal sekian, Anda mengatakan kepada penyidik bahwa hari ini Anda akan datang bersama dengan dua saksi yang lain. Apa bisa dijadikan sebagai acuan kemudian untuk memutuskan perkara kepada saudara yang sudah melakukan kecerobohan? Anda berdusta kepada penyidik. Hari ini kami tunggu dari tadi. Yang kami lihat cuma Bapak sendiri di ruangan ini. Mana kedua saksi itu Pak Sugi? Pak Sugi kemudian mengatakan, ada jiwa, roh dan raga Pak Hakim. Itu dia. Ya. Apa yang terjadi? Hakimnya seketika kemudian panggil Pak Bom. Ya kan? Gigit. Pak Bom seketika lari dari dalam, keluar dari toilet, gigi Ahli Sugi karena sudah melakukan kesaksian dusta. Tak bisa. Yang dikatakan 3 saksi harus 3 pribadi, 3 esensi, 3 hakikat. Tidak bisa seperti ular kobra, 1 tubuh, kepala 3. Tak bisa. Atau seperti skup yang kayak sisir, nggak boleh. Atau seperti trisula, tak boleh. Tak boleh. Yang dikatakan 3 pribadi, 3 saksi, berarti 3 pribadi yang berdiri masing-masing. Kalau dikatakan Tuhannya 1, oke, kita uji. Yohanes 8:42. Tuhan yang 1 ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak lain, 2 kehendak. Yohanes 8 akhi, nomor berapa akhi? Kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku menghakimi seorang diri, tetapi aku bersama Tuhan yang telah mengutus aku. Saya ulang, dalam Yohanes 8 apa yang dikatakan? Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti ada lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang berarti sudah pasti itu bukan 1. Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2, bukan dikatakan 1, tapi kesaksian 2 adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan juga Tuhan yang mengutus aku bersaksi tentang aku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Tanya ulang lagi. Menurut Yohanes 8 nomor 16, di situ kira-kira Tuhan Anda ada berapa? 1. Lalu ditanya lagi, dan nomor 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi Yesus Kristus ke dalam surga seorang diri untuk menghadap ke Tuhan guna kepentingan kita. Di dalam bahasa Yunani disebut prosopon, artinya Yesus menghadap kepada wajah Bapa. Ditanya, ketika Yesus menghadap kepada hadapan ke wajah Bapa, berdasarkan kitab saudara Ibrani 9 nomor 24, di situ ada berapa wajah? Apa jawaban mereka? Yesus menghadap ke wajah Bapa di surga. Yesus pergi ke surga untuk menghadap ke wajah Bapa. Prosopon. Kira-kira ketika Yesus menghadap di situ ada berapa wajah? 1. Gepeng. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, ini yang diterangkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Mereka bersaudara dengan setan dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Itulah pekerjaan mereka. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya sebentar lagi ada kegiatan, kita mau mendaki gunung seperti biasa, mencari sinyal di atas gunung, tapi hasilnya putus-putus. Oke, 5 menit sampai 10 menit silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibagi, silakan.
Silakan Lito. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang lain. warahmatullahi. Lanjut Bang Rizko. Iya, memang begitu Bang Juma. Maksud saya Bang, ketika ada umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi bukan Tuhan sebenarnya. Dia kan dari Tuhan diutus ke bumi, kan begitu Bang. Maksud saya, jika ada umat Kristen mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa dan dia adalah wakil dari Tuhan, apakah Kristen itu salah gitu Bang? Gimana? Sorry. Saya lagi membaca. Silakan. Apa pertanyaannya? Ketika ada umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan Bang, tapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa karena dia diutus datang ke bumi begitu Bang. Maksud saya dari dialah kita tahu firman Tuhan begitu. Apakah umat Kristen itu? Begini. Kita sebagai orang Indonesia tentu tahu kalau berbicara mengenai Tuhan berarti berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Ajaran paganisme yaitu penyembah roh-roh, penyembah dewa-dewa, penyembah dewa-dewi. Dewa bagi mereka adalah penguasa. Jadi mereka memiliki banyak penguasa-penguasa. Ada yang dewa, ada yang dewi. Ini ajaran paganisme. Ketika ada konsep kemudian Tuhan senior, Tuhan junior, Tuhan bungsu, itu juga masuk ke dalam kategori paganisme. Karena menganggap Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Bapa, 1. Tuhan Anak, 2. Tuhan Roh Kudus, 3. Berarti ketika berbicara mengenai Tuhan, cakupannya adalah Tuhan itu Maha Kuasa segalanya. Berarti Tuhan Bapa Maha segalanya, Maha Kuasa. Tuhan Anak Maha segalanya, Maha Kuasa. Tuhan Roh Kudus Maha segalanya, Maha Kuasa. Ketika ada di antara 3 unsur ini tidak memiliki kemahakuasaan, tidak memiliki kemudian kemaha penciptaan dan seterusnya, berarti dia bukan Tuhan. Mau dikatakan dia utusan, Tuhan utusan atau Tuhan anak, tidak boleh disebut Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Maka jatuhnya 2 pribadi setelah Tuhan yang Maha Kuasa ini hanya utusan. Sejatinya dia hanya disebut duta atau utusan atau nabi atau rasul Tuhan. Kalau misalnya dikatakan dan dianggap sebagai Tuhan, jatuhnya kepada kemusyrikan. Karena menganggap pribadi lain di luar Tuhan itu juga adalah Tuhan, meskipun kapasitas ketuhanannya tidak ada sama sekali. Demikian. Apakah Tuhan itu sama dengan Allah Bang? Yes, Tuhan sama dengan Allah. Karena cuma satu Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah gelar, nama daripada gelar sang Tuhan itu adalah Allah. Analisa pembanding. Pohon pepaya itu adalah pohon. Pohon adalah gelar, pepaya adalah nama dari pohon tersebut. Tetapi pohon bukan cuma pohon pepaya. Ada pohon pisang, ada pohon kelapa, ada pohon nangka. Banyak pohon. Tapi kalau berbicara hakikat Tuhan, ingat, kalau berbicara mengenai hakikat Tuhan, maka itu cuma satu. Tuhan, ada Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Tuhan Tante, Tuhan Bibi, Tuhan Opung, nggak ada. Yang ada hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, sama dengan Allah. Sama dengan hewan atau binatang, kambing, kucing, dan seterusnya. Tapi kemudian hewan ini tidak satu, hewan banyak. Begitu juga manusia kerdil, manusia picik, manusia gendut perutnya, manusia tanpa anus, dan seterusnya. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan cuma satu. Makanya ajaran para nabi
selalu mengatakan, akulah dia, tiada Tuhan selain aku. Akulah, akulah, akulah. Sebab kedudukan sebagai Tuhan hanya mutlak absolut, cuman satu. Itulah yang disebut Shema Yish Adonai Eloheinu Adonai Ahad Qul huwallahu ahad. Segala-galanya hanya sampai kepada dirinya. Hakikat satu itu, gak ada yang lain. Tuhan cuma satu. Sehingga ketika ada yang mempertuhankan selain yang satu ini, maka dia jatuhnya kepada musyrik atau syirik, atau jatuh-jatuhnya kepada kekafiran. Silakan itu. Iya bang. Tapi itulah bedanya di Kristen bang. Kalau Tuhan itu lebih besar daripada Allah. Kalau Tuhan itu daripada Allah, Allah itu lebih besar daripada Tuhan. Itu kalau di Kristen. Iya bang. Makanya begini bang. Kenapa kadang Kristen mengatakan yang sebenarnya salah memahakuasakan Tuhan Yesus. Sebenarnya kan tak mungkin begitu turunnya bang. Dibesarkan gitu. Kan di atas Tuhan masih ada Allah begitu bang. Jadi gini Bung, itulah kami umat Islam diajarkan untuk memurnikan akidah. Kami tidak boleh menganggap siapapun di luar daripada Allah sebagai Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Dan itu juga disifati oleh pengajaran para nabi yang ada kepada Bani Israel, yang untungnya sampai juga di tangan saudara, sampai juga di tangan saya. Tuhan itu cuma satu. Kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 5, Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Jangan ada ilah lain. Keluaran 2 ilah lain. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Tidak ada Tuhan. Mau dia Tuhan kecil, mau dia Tuhan anak, mau dia Tuhan bayi, nggak ada Tuhan. Cuma aku. Nggak boleh ada yang lain. Itu makanya saya katakan tadi, gelar Tuhan itu hanya bisa dinobatkan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kalau ada bukan Tuhan digelari Tuhan, apapun judulnya, berarti kita sudah menyalahi kaidah. Menyalahi kaidah. Oh, dia juga dipanggil Tuhan. Alasannya? Karena dia utusan Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal. Jadi agama apapun di atas muka bumi ini mengejar hidup yang kekal. Yaitu hidup di tempat yang kekal dengan penuh kebahagiaan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak boleh ada yang lain. Cuman satu. Kalau ada yang mengenal Tuhan selain daripada Tuhan yang satu, dia kemudian keluar dari akidah yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kapan engkau ini mereka nisbahkan kepada pribadi-pribadi lain selain daripada engkau, mereka kemudian akan diusir. Memanggil aku Tuhan, di luar yang satu itu, aku usir dan aku akan katakan, kalian semua pembuat kejahatan. Satu-satunya hanya engkau. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Termasuk Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan. Dan mengenal Yesus yang engkau utus sebagai utusan. Makanya iman Islam itu apa? Ya Bani Israel, wa isqala ibnu Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu dia katakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Tuhan untuk kalian. Itu jelas tuh. Isa mengajarkan demikian, Yesus mengajarkan demikian. Nah sekarang polanya adalah,
saudara saya sebagai orang yang tidak menyembah Yesus. Bang Suma, ya brother, apa yang harus saya telaah? Apa yang harus saya kaji? Apa yang menjadi PR saya setelah ini untuk supaya saya bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki? Itu pertanyaan bagus yang harusnya Anda pertanyakan kepada saya. Maka saya akan menjawab, tugas saudara sekarang adalah mencari akar. Dari mana Kristen ini muncul? Setelah Anda melakukan satu riset terhadap ajaran para nabi kepada Bani Israel, lalu Yesus Anda dudukkan sebagai Bani Israel, datang sesuai dengan ucapannya untuk Bani Israel. Jangan dulu menyentuh hakikat Kristen. Lalu Anda kemudian cari apa salib ini menurut orang Yahudi. Siapa yang disalib ini menurut orang Yahudi? Menurut orang Yahudi berarti menurut perjanjian lama. Cari itu dulu. Setelah Anda menemukan itu, pelajari berapa jaraknya antara Yesus kepada Kristen Romawi. Siapa yang mengajarkan kitabnya orang Yahudi kepada Romawi? Siapa yang kemudian mengajarkan bahwa ajaran Yesus itu untuk seluruh umat manusia? Itu PR Anda sekarang. Kalau Anda ingin sampai kepada hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Jangan Anda belajar Kristen, Anda campur adukkan seakan-akan Kristen dan Yesus itu sesamaan. Jangan Anda campur adukkan seakan-akan bahwa Romawi dan Yunani dan juga orang Yahudi satu tempat ibadah. Jangan Anda belajar Kristen seakan-akan orang Kristen, pendeta, pastor dan juga imam-imam Yahudi berdiri sama-sama dalam sebuah bangunan untuk beribadah kepada Tuhan yang sama. Jangan. Anda harus memisahkan mana orang Betawi, mana orang Makassar. Ketika membahas tentang Coto Makassar, maka Coto Makassar harus Anda dudukkan kemudian terhadap budaya orang Makassar. Begitu Coto Betawi harus Anda bahas ruang lingkupnya, cakupannya, unsur-unsurnya dan menunya serta bahan-bahannya dengan budaya dan rasa lidah orang Betawi. Jangan Anda campur adukkan lalu kemudian Anda memberikan kesimpulan bahwa yang menemukan pertama kali Coto Makassar itu adalah orang Betawi. Anda jadi tertawaan nanti. Anda jadi tertawaan. Oleh karena itulah kemudian berbicara mengenai Yahudi, berbicara mengenai Kristen adalah ruang lingkup yang berbeda, laksana langit dan bumi. Yahudi memiliki kitab. Apa kitabnya? Taurat, Zabur, Mazmur, dan banyak lagi nabi-nabi kecil yang mereka punya. Itu kitab mereka. Apa orang Kristen? Kristen adalah komunitas di luar daripada Yahudi. Mereka juga punya kitab. Apa kitabnya? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Lalu apa tujuan perjanjian baru, perjanjian lama mereka pakai? Ini adalah menceritakan perihal tentang apa yang ada di perjanjian lama. Mencocokkan, dicocokkan yang sesuai, meskipun banyak yang tidak sesuai. Contoh, Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Di situ ditulis, ada tertulis tentang aku di Taurat. Tapi ternyata Lukas salah. Di Taurat tidak ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika kemudian perjanjian baru ini minta pembenaran dari kitabnya orang Yahudi, tanya kepada yang mempunyai kitab, apa dasar pijakannya? Roma Vatikan menjadikan kitabnya orang Yahudi duduk menempel di atas kitab perjanjian baru milik orang Roma. Tanya, apa dasarnya? Siapa nabi yang telah mengantar perjanjian lama ini kepada Roma dan Yunani? Nabi siapa? Yesus kah? Bukankah Yesus adalah nabi terakhir kepada Bani Israel? Atau masih ada nabi lagi? Ada sih nabi lagi, tetapi nabi itu Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nabi Saulus untuk Antioquia, untuk orang-orang yang bersunat, untuk non-Israel. Itu nabi. Berarti dia adalah nabi pertama untuk non-Israel, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Yesus nabi terakhir untuk Bani Israel, Paulus nabi pertama untuk orang-orang yang tidak bersunat. Di mana tertulis?
Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Saulus. Berarti nabinya orang-orang yang tidak bersunat. Nabi pertamanya adalah Saulus, nabi keduanya adalah Luga Tambunan, adalah Pak Bom Bom. Oke, saya kira begitu, Bung. Silakan. Silakan. Oke bang. Mengapa saya tadi mengatakan begitu bang? Mengapa saya mengatakan jika Yesus itu dituhankan tapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa? Dan di Bible ada mengatakan bang, Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, itu menurut saya dulu bang, mengapa saya menuhankan Yesus tapi yang Maha Kuasa begitu bang. Boleh diulang pertanyaannya? Sorry, saya lagi ngobrol tadi. Ya bang, Ya, gimana? maka gini bang, Ya. kebanyakan kan umat Kristen menuhankan Yesus sebagai Maha Kuasa bang ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya di umat Kristen disitulah salah gitu, bukan Yesus Maha Kuasa. Ya boleh memang kita menuhankan Yesus, tapi bukan dia segala-galanya bang. Kalau menurut saya, mengapa saya bilang begitu? Karena ayatnya ada di Bible bang. Yohanes 17 Iya. ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Begitu bang maksud saya. Oke. Di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai orang yang sampai kepada kedudukan makrifat. Orang saleh, orang yang intim. Wajar saja kemudian ketika Paulus mengatakan dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus itu adalah manusia yang takluk di bawah hukum Taurat. Artinya Yesus ini adalah pelaku Taurat yang sangat-sangat setia menurut Paulus. Aku berdoa untuk mereka. Orang yang berdoa sudah pasti bukan Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Mereka muridku, Bani Israel, bukan lagi-lagi bukan Romawi, lagi-lagi bukan Yunani. Tetapi untuk mereka saja aku berdoa, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku diutus oleh Bapa hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Matius 14 nomor 25. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel saja, bukan untuk Romawi dan Yunani, apalagi Indonesia, tetapi untuk mereka saja Bani Israel yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Bani Israel disebut sebagai domba-dombaku. Dalilnya Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Tuhan yang digembalakan oleh para nabi-nabinya. Israel, Bani Yakob adalah domba-dombaku. Aku mengutus kemudian para gembalaku untuk menggembalakan domba-domba milikku. Itu kata Tuhan. Di mana tertulis itu lagi? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel
adalah domba-dombaku. Yesus datang, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku. Mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Dombamu adalah dombaku. Dombaku adalah dombamu. Tak ada masalah. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kalau ada pemahaman keliru, dia dituhankan karena dia juga memiliki domba. Dia dituhankan karena ucapannya, milikmu adalah milikku. Itu fatal. Kok bisa kayak gitu? Yes. Bisa dibuktikan? Bisa. Mari kita buktikan. Di dalam pengakuan Yesus, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun yang mengetahui hari kiamat. Kapan terjadinya? Itu artinya apa? Kecuali Bapa yang ada di surga. Loh. Tadi orang Kristen menganggap milik Bapa adalah milikmu. Milikmu, milik Bapa, oke. Tapi milik Bapa adalah milikmu. Milik Bapa yang Bapa miliki adalah salah satunya, Bapa memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah Yesus memiliki pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat? Tidak. Berarti maksud kata Yesus, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, itu hanya berfokus kepada domba-domba sesat yang insaf, yang bertaubat di bawah misi penginjilan Yesus. Mereka yang percaya kepada aku adalah milikku dan juga milikmu. Tetapi pengetahuan tentang hari kiamat, pengetahuan tentang hal yang lain, itu adalah milikmu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi tinggalkan pemahaman Yesus itu adalah Tuhan junior. Itu tidak rasional dan terbantahkan oleh Bible itu sendiri. Demikian. Oke, Bang. Jika si Maha Penciptanya datang ke dunia ini, mungkin kan tak mungkin gitu, Bang Jumal. Iya, betul. Tak mungkin. Tak mungkin. Iya, makanya diutus Yesus ataupun Nabi Isa datang ke bumi begitu. Iya, betul sekali. Betul. Lalu? Ya, kalau menurut umat kita Kristen, dari situlah maksudnya ajaran itu disampaikan, Bang, begitu. Maksud saya, Iya. Dialah gini, Bang, contoh, abang Iya. Maha Kuasa. Contoh ini, Bang, ya. Saya berkuasa. Abang Semua berkuasa, bukan maha kuasa. Berkuasa. Iya. Misalnya berkuasa dalam sebuah perusahaan, ya. Terus? Iya, di perusahaan lah buat, Bang. Abang lah yang berkuasa, dan saya lah ya. Siap. Ya. Dari abang lah saya memberikan kepada karyawan atau murid-murid untuk menyampaikan apa pesan abang, kan begitu, Bang? Betul sekali. Ya, dari situlah menurut umat Kristen dia itu Bapa, begitu, Bang. Karena jika yang Allah Maha Kuasa datang ke bumi ini, mungkin ya kalau kita bayangkan ya ngeri begitu, Bang. Kadang umat Kristen tak paham di sini, tak paham di antara bos dan asisten, begitu, Bang. Kalau menurut saya umat Kristen salahnya di situ, gitu. Oke. Seandainya dia mengatakan Bapa, bukan berarti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya saya bertanya begitu, Bang. Oke, jadi gini. Saudara, saya mencoba untuk menalar situasi saya pimpinan, Anda asisten, kemudian Anda kepada bawahan-bawahan yang lain membawa pesan dari atasan Anda, yaitu saya.
Iya, iya, Bang. Ketika kemudian bawahan saudara mencium tangan saudara, apakah itu sama mencium dengan tangan saya? Padahal Anda adalah utusan saya. Iya, sama-sama, Bang. Jadi tangan yang dicium itu tangan saya. Bukan, maksudnya ini kan beda, Bang. Kalau itu Allah kan maha besar, maha kuasa gitu. Iya. Ini kan kalau kita samakan dengan gini, Bang. Maksud saya aturnya Bang Juma ini mengerti. Kalau Allah datang ke bumi, mungkin bumi tak sanggup menerimanya begitu. Makanya dia mengutuskan satu umat datang ke satu utusan ke dunia gitu, Bang. Bukan berarti Yesus itu Tuhan begitu. Kalau akal saya berpikir, Bang, ya begitu. Kadang kan umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan begitu. Tuhan yang maha segalanya gitu. Oke, gini. Ya. Ketika ada karyawan yang menganggap Anda ada di direktur utama, mereka itu salah atau benar? Benar, Bang. Seandainya saya direktur. Saya tadi yang direktur, Bang. Aku ngutus asisten adalah saudara. Iya, iya, iya. Setiba Anda di ruangan staf, Iya, iya. semua karyawan di situ menganggap Andalah yang direktur utama. Itu salah atau benar? Salah, Bang. Salah, bagus. Ya. Apa yang terjadi dengan orang Kristen hari ini? Kita lihat. Mereka menganggap Yesus itu direktur utama. Tapi ada masa, ada masa di mana mereka semua akan kecewa dan diusir. Di mana dalilnya? Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Kita semua ini adalah anak-anak direktur utama. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum jelas seperti apa nasib kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya analogikan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak karyawan, anak-anak perusahaan. Tetapi belum nyata bagaimana kita nanti ketika kita sudah pensiun. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kemudian Riko menyatakan dirinya kepada kita, kita akan menjadi sama seperti Riko. Sebab kita akan melihat Riko dalam keadaan yang sebenarnya. Ternyata Riko dalam keadaan yang sebenarnya adalah karyawan biasa, bukan direktur. Satu. Yang kedua, 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan kemudian oleh Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan Elohim menjadi semua di dalam semua. Saya analogikan kepada saudara. Tetapi segala sesuatu apabila segala sesuatu sudah dijelaskan oleh saudara Riko kepada kita, maka saudara Riko sendiri sebagai asisten, sebagai anak dari perusahaan ini akan menaklukkan dirinya di bawah pimpinan, di bawah direktur utama, setelah dia melaksanakan tugasnya menyampaikan pesan direktur utama yang telah kemudian menaklukkan segala perintah-perintah itu kepada kita semuanya atas perintah atasan, supaya di atas perusahaan ini ada satu direktur tertinggi di dalam semua unsur yang ada di perusahaan kita ini. Hanya ada satu direktur utama, tak boleh ada yang lain. Tadi saudara Riko bercerita dia atas mimbar, di atas panggung, di podium, itu hanya sebagai wakil menyampaikan apa yang menjadi pesan direktur. Ketika semuanya sudah disampaikan, maka saudara Riko akan turun duduk bersama dengan kita di bawah sebagai staf biasa, dan yang tinggal di atas podium tinggal satu, yaitu direktur utama. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara Kristen, sehingga nanti kelak Yesus akan melakukan pengusiran karena mereka menganggap Yesus itu adalah direktur utama, padahal dia hanyalah duta, sekretaris, wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan direktur utama kepada staf. Demikian. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Saudara-saudara sekalian, ada guru-guru saya yang bisa melanjutkan. Kebetulan saya mau melakukan, saya mohon izin untuk sejenak. Sebentar malam insya Allah kita akan jumpa kembali.
kiranya apa yang saya sampaikan menjadi ilmu edukasi khusus untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang merasa ini butuh dan diinginkan. Kemudian mudah-mudahan kalimat-kalimat yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak membangun itu hanya kembali kepada saya, jangan diambil, jangan dipetik-petiklah yang baik-baik. Saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore untuk teman-teman semua. Silakan dilanjut guru-guru saya yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda semua sudah mewakili umat Islam untuk berdiskusi ini. Ya, untuk teman-teman di bawah, silakan yang mau naik berdiskusi dengan guru-guru kita yang Kristen. Ada baik. Ada mencret tuh. Ayo mencret diskusi. Selamat sore Bang, selamat sore. Sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Enggak. Enggak. Silakan. Ya. Jadi begini. Kenapa jadi Patrick nih? SpongeBob. Iya. Ayo Ceret, mau diskusi sama siapa? Ada Ustadz Sugi, Ustadz Abuya, ada Ustadz Derma, ada Ustadz Rizko. Rizko ini Ustadz belum ya? Masih pendeta ya? Belum. Oke. Ya, oke. Ada Ustadz Wan Abi. Silakan dipilih, mau sama siapa? Bebas Mas. Meliti, Cak. Izinkan Bebas saya dari. untuk menanggapi apa yang menjadi ceramah Bang Zuma tadi. Enggak, izin. Gini, sebenarnya orang Kristen itu, aku dari Gurunda Zuma tadi, ini kan kebetulan ada Bang Rizko ya, izin ya, yang sebetulnya ini yang sejatinya nih Mencret, sejatinya yang menjadi Tuhan itu siapa sih? Saya kok bingung gitu loh. Coba. Iya. Bang Zuma dan saudara Rizko tadi menganalogikan Bang Zuma sebagai direktur utama, asistennya Rizko ya. Tentu Rizko itu fisik ataupun materi ya, itu tidak. Kalau Bang Rizko ini nggak menuhankan, Bang Rizko ini nggak menuhankan Yesus, ya, yang ke situ, nggak sama sama kamu. Iya, saya tidak memaksa. Siapapun saya tidak pernah memaksa untuk menuhankan sesembahan orang lain. Namun di sini kita ranahnya itu berdiskusi, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keimanan di dalam sesembahan kita masing-masing. Oke, Tentu baik. yang Anda baca-baca Biar nggak panjang lebar. Tunggu. Saya sedikit aja. Ya, Sebentar lagi aku mau sholat asar. Sebentar lagi ya. Saya dikit aja Mencret. Saya kepingin, tolong gini loh. Kita diskusi baik-baik, mencerdaskan. Ya. Kita sebetulnya konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini bisa dipahami atau enggak sih? Konsepnya ya. Konsepnya bisa dipahami enggak sebenarnya? Konsepnya sangat logis, Mas. Oke, stop. Baik, kita uji sekarang. Enggak, ini Tuhan atau bukan? Bapa itu sifatnya goib, hakikatnya ilahi. Ditanya Tuhan atau bukan, kok jawabnya kemana-mana. Tuhan atau bukan? Iya. Gelar firman gitu Bapa dong. itu, gelar firman goib. Terserah itu. mau firman mau apa, saya nggak tanya firman, saya tanya Bapak. Saya tanya Bapak. Bapak ini roh atau jasmani bentuknya? Bapa ini bersifat goib, memiliki Oke, roh ya. kekal bersama firman. Oke, ya, jangan panjang-panjang. Hakikatnya ilahi. Oke ya, jangan panjang-panjang. Dibilang jangan panjang-panjang. Oke. Pada saat Yesus bangkit, pada saat Yesus bangkit, kira-kira ada yang mengenal Yesus nggak? Manusia yang melihat Yesus apa? Siapa yang Anda tanya? Iya, manusia. Ketika Orang-orang terdekat Yesus itu
Wajahnya itu tidak berubah. Oke. Namun ketika Yesus bangkit, itu naik ke surga itu dengan tubuh kemuliaannya. Baik, ketika Yesus naik ke sorga, proses naik ke sorga ini kira-kira disaksikan oleh orang-orang atau tidak disaksikan? Disaksikan oleh orang-orang. Disaksikan oleh orang-orang. Salah satunya siapa? Satu aja. Salah satunya itu murid Siapa? Yesus ya? Iya, Paulus. Bukan. Oh bukan Paulus, ngawur aja Diansa ini. Bukan, siapa berarti? Anda cari sendiri di situ. Saya tidak Sudah, bisa. oke. Intinya ada ya, sepakat ya. Banyak, bukan. Pada saat Yesus, baik. Pada saat Yesus kan naik dari tanah, kemudian Yesus naik. Ini kan disaksikan oleh murid-muridnya dan orang banyak kan gitu. Ya. Nah, kira-kira Yesus kan naik bersama tubuh kemuliaannya, tapi tetap tubuh kan kemuliaan. Nah, pada saat disaksikan itu kira-kira kelihatan mata atau tidak kelihatan? Jelas kelihatan dari kacamata. Berarti kalau kelihatan itu bentuknya roh atau bukan roh? Bentuknya tuh kemuliaan. Bukan roh kan? Bukan. Nah, sip, gitu dong. Pinter gitu loh, diskusi yang enak aja ya kan. Oke. Setelah itu, pada saat Yesus proses naik surga, saya bilang proses belum sampai surga ini. Proses naik surga, Yesus itu pakai pakaian atau nggak pakai pakaian sama sekali? Pakai pakaian. Pakai pakaian, jubah ya? Bukan sarung kan? Jubah kan? Iya, jubah. Jubah. Sip. Pada saat Yesus proses naik ke surga nih ya, proses naik ke surga, ini kan disaksikan oleh orang banyak nih, 5 meter, katakanlah 5 meter atau 10 meter dari tanah kan disaksikan oleh orang banyak kan gitu. Betul. Nah, pada saat proses naik ke surga ini, kira-kira menurut Anda, Bapak di surga ini sudah nunggu Yesus atau nggak nunggu Yesus kira-kira? Bapa di surga itu hakikat keilahian Yesus itu sendiri, karena dia saya tahu maksud saya itu ada di surga atau bukan gitu loh. Manusia firman ada di surga atau enggak ada di surga? Di surga. Namun Tuhan itu Bapak di surga, Bapak di surga atau Bapak di neraka? Dia menyelimuti alam semesta. Dan kita Astagfirullahaladzim. Sebutan menurut Yesus, menurut kamu, menurut Yesus Bapak itu di surga atau di neraka? Persoalannya di dalam iman kekristenan, surga itu bukan tempat. Loh, lalu apa surga bukan tempat? Mulai gabrul. Bukan tempat apa? Makanan? Bukan. Surga apa? Itu melambangkan. Bayang-bayang kali Bang Arli dia mikirnya kali. Dia ada di dalam dunia roh, bukan lagi di dalam itu tempat atau bukan tempat? Di dalam. Di dalam mana? Di dalam tadi kan bilang di dalam. Kata-kata di dalam itu menunjukkan tempat atau makanan? Saya tanya. Di dalam apa? Kapan saya bilang di dalam? Apapun konteksnya, kata-kata di dalam itu menunjukkan tempat atau makanan? Siapa yang bilang di dalam? Loh, Kau tadi mencet. ya lupa dia. Kau bilang di dalam tadi mencet. Tadi bilang. Lupa. Iya, maksud saya di dalam surga itu kan, di dalam itu kan. Nah, di dalam sorga, di dalam sorga ya, di dalam. Di dalam sorga. Sekarang saya tanya, apa bedanya di dalam sorga dengan di luar sorga? Bedanya apa? Ya, sekarang saya tanya. Astagfirullahaladzim. Tadi Anda bilang di dalam sorga. Tolong jelaskan secara ilmiah kepada, dengerin dulu, mencret. Tolong jelaskan saya secara ilmiah dan logis pikiran saya masuk, apa perbedaan di dalam sorga dengan di luar sorga? Apa bedanya? Oke, ketika Anda bertanya bahwasanya apa bedanya di dalam dan di luar surga, saya menjelaskan di dalam surga dulu. Ketika Anda mengetahui kata-kata di dalam surga, itu berarti Anda sudah koik alias sudah meninggal. Artinya roh Anda sudah menentukan Anda. Saya nggak tanya koik atau enggak kok. Masuk ke dalam. Saya tanya bedanya. Duh.
Di dalam itu bukan berbentuk seperti di dalam rumah yang di bumi. Anda harus pahami itu dulu ya. Ketika Ya, apa bedanya di dalam dengan di luar? Pertanyaan saya gini loh bro ya. Gini bro. Bro aku kasih tahu bro. Iya, silakan. Bro aku kasih tahu ya. Nih. Ini secara logis ya, secara logis. Apa bedanya ini di dalam sini dengan di luar sini? Bedanya apa? Kalau di dalam itu ini masuk gini. Nah, ini di dalam bro namanya. Tuh di dalam. Nah, kalau di luar gimana? Prakteknya kalau di luar gimana, bro? Ya, kamu ambil lah. Kamu ambil. Ah, diambil. Nah, ini di luar atau di dalam? Oke, itu di. Ah, sekarang contohkan saya ibaratnya, gambarannya, ibarat ya. Ini saya ngomongkan soal imagine. Imagine ini sorga dan ini kamu. Kamu masuk surga itu gimana caranya? Masuk gini atau gimana? Coba. Iya. Ini di kemana ini? Ini katakanlah kamu, rohmu ini katakanlah gambaran ya. Ini gambaran rohmu ya. Ini gambaran rohmu. Bagaimana cara menyebut bahwasanya roh mencerdaskan masuk ke dalam surga? Ini surga. Nah, gimana caranya ini? Oke. Berarti bukan Yesus lagi yang kita bahas ya. Roh saya. Astagfirullah, nanti ke sana. Oke, ini dulu. Fokus. Oke. Roh saya dulu gitu. Ini rohmu, ibaratnya ini rohmu. Terus ini sorga. Gimana caranya biar bisa disebut rohmu ini masuk sorga? Gimana caranya? Oke, ya sudah. Kamu diam dulu ya. Kertas yang Anda pegang itu dan plastik yang ada pegang satu lagi itu. Ini buku bro, buku. Ya, buku. Itu sifat. Nah, ini rohmu. Di dunia. Rohmu. Ini roh. Nah, ketika kita, terus gimana caranya biar bisa masuk surga? Saya harus ngapain? Ya. Ya kamu diam aja dulu. Tenang, sabar. Ketika Anda membahas tentang roh, apalagi membahas tentang roh ilahi. Saya nggak tanya itu, saya tanya bagaimana caranya biar bisa disebut rohmu ini masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Apa harus gini? Apa harus gini? Bahagia. Loh, saya nggak tanya bahagia apa sedih. Saya tanya bagaimana posisinya. Sekarang saya tanya ya, bagaimana posisinya ini ketika bisa disebut di dalam sorga? Ini sorga, ini rohmu. Gimana posisinya ini? Harus saya taruh mana? Oke, ya. Ketika Anda menganalogikan dengan itu, memang sangat Anda di sini sedang cacat dalam berpikir begitu. Katanya tadi logis. Bilang logis tadi siapa? Woi. Yang bilang logis siapa tadi? Makanya mau bisa enggak, ini logis gak? Coba ini logis gak ini? Logis gak? Nah, iya logis. Tadi yang bilang bahwasanya konsep ketuhanan Anda logis siapa? Oke, ya. Siapa? Jawab dulu, jangan oke. Siapa? Anda patut mengetahui siapa yang tadi bilang konsep ketuhanan saya logis siapa? Yang bilang kamu siapa? Saya kan. Loh ya kamu lah. Gimana sih? Kau tadi mencet yang bilang. Iya. Yang bilang kamu siapa? Kan saya kan yang bilang logis. Iya, yang bilang kan kamu mencret ini ya. Oke, sekarang ini logis nggak ini? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya sisi logisnya ketika ini adalah gambaran rohmu dan ini tolong posisikan di mana ini berada. Ya, tolong posisikan ini di mana berada. Ya, di mana ini? Harus berada di mana ini? Ketika mencret disebut mencret masuk surga. Ini di mana posisinya? Bisa diskusikan. Iya, posisinya di mana? Saya taruh mana ini? Ini saya taruh mana? Bang Abi, saya izin turun dulu ya, Bang. Oh iya, Bang. Siap, Bang Rizko. Siap. Semoga sadar ya, Dek. Iya, nanti kita lanjut malam lagi, Bang. Ini adalah Makasih. Ya, Terima kasih. semua abang-abang saya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bang. Baik. Iya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Izin ya, teman-teman. Ustadz Sugi izin ya, guru-guruku Ustadz Abuya. Sebentar aja ya. Bunda Rahma yang Masya Allah. Bunda Rahma. Iya.
Tolong gini ya sekarang ya, dengerin biar nggak terlalu panjang. Tolong posisikan di mana saya harus menaruh ini meletakkan ini disebut masuk ke dalam surga. Ini rohmu, gambaran. Ini gambaran rohmu, ini gambaran surga. Tolong di mana saya harus meletakkan posisi ini ketika bisa disebut mencerdaskan masuk surga, rohnya masuk surga. Di mana saya meletakkan? Surga itu bukan tempat seperti kresek itu, Mas. Loh, tadi yang bilang di dalam surga siapa? Saya. Iya, di mana? Di mana bilang di dalam surga? Saya harus taruh mana ini? Di dalam kerajaan Allah. Saya nggak nyuruh kamu masukkan ya, enggak. Cuman saya bertanya kepada kamu, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya biar bisa disebut rohnya menceret ini masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Saya apakan Ketika ini? saya bahagia bersama dengan Allah di Ini saya kerajaannya. Tuhan, contoh loh ya, naudzubillah min dzalik. Contoh. Menceret